perangkat daerah pulang-pulang ekonomi kreatif apa untuk membangun masjid, silakanlah kerjasama gitu, dengan mana saja. Jadi harus ada inisiatif. Kan kami itu sekretariat hanya memfasilitasi kerjasama yang akan dilakukan oleh perangkat daerah, gitu. Ya, Pak. Bagaimana proses pengambilan keputusan untuk kerjasama luar negeri? Apakah melibatkan DPRD atau aktor non pemerintah seperti akademisi atau LSM? Yang jelas mah DPRD itu kan di aturannya ada di Permendagri 25 tahun 2020 tentang kerjasama luar negeri, bahwa kerjasama ke luar negeri salah satunya harus ada persetujuan DPRD. Kemudian, bagaimana Pemkab mengatasi keterbatasan anggaran dan SDM dalam menjalankan diplomasi subnasional? Apakah ada skema public-private partnership yang dimanfaatkan? Publik belum ada sementara ini, belum ada. Yang jelas sih ya pengalaman yang berangkat ke Cina, bahwa pembiayaan itu oleh Cinanya, yang berangkat di sini 4 orang kan gitu oleh Cinanya. APBD belum menganggarkan itu gitu loh. Karena apalagi sekarang kondisi keuangan daerahnya lagi efisiensi. Kemudian, bagaimana posisi pemerintah pusat dalam membatasi atau mendukung inisiatif diplomasi daerah? Mungkin kewenangan pusat ya, yang tahu daerah mana yang akan kerjasama dengan luar negara mana, makanya kita harus konsultasi ke pusat. Itu pertama, pemerintah daerah tidak punya kewenangan. Kedua, dia yang tahu mana aja yang akan dikerjasamakan di negara mana saja yang akan bisa dikerjasamakan. Kemudian, dapatkah Bapak memberikan contoh konkret keberhasilan atau gagalnya kerjasama internasional Cirebon, misalnya dengan investor Cina untuk kawasan industri maju atau Belanda untuk pengelolaan air? Faktor apa yang paling berpengaruh? Karena kemarin mau akan tapi belum ada kendala sama sekali. Satu, kedua, rencana ke depan nih kemarin ini CSMR ya, kalau keanggotaan dari Dinas Budpar Cina ke sini diterima oleh Kabupaten Cirebon, rencana akan membuat museum di Kabupaten Cirebon, ingin mengangkat kan pundi-pundi kapal yang karam itu kan diangkat, jadikan museum di sini. Rencana ini baru, kalau penjajakan kelihatan ke lapangan dan sebagainya begitu. Bagaimana posisi tawar Cirebon dalam negosiasi dengan aktor global, misalnya perusahaan multinasional atau lembaga donor? Apakah ada strategi khusus untuk memitigasi asimetri kekuatan? Belum ke sana. Cirebon belum ke sana. Masih ada lagi. Sebentar lagi, Pak. Ini untuk dinamika politik lokal ya Pak. Bagaimana isu sensitif seperti otonomi daerah, kepentingan elit lokal atau resistensi masyarakat mempengaruhi pilihan kerjasama internasional Cirebon? Elit lokal semua ngedukung sih, sepanjang menguntungkan pemerintah daerah, kenapa tidak gitu. Tidak ada konflik begitu? Nggak ada. Karena kurang pemahaman saja, harus dijelasin gitu. Sedikit-sedikit berproses. Kemudian, apakah ada perbedaan signifikan dalam pendekatan diplomasi subnasional antara periode kepemimpinan sebelumnya dan sekarang? Jika ya, apa faktor pendorongnya? Nggak ada. Yang jelasnya kan periode sebelumnya bupatinya ini, periode yang sekarang bupatinya ini. Jadi datar-datar. Sama aja berarti. Tidak ada perubahan sama sekali. Nggak ada. Apakah menurut Anda diplomasi daerah dapat menjadi instrumen penting dalam percepatan pembangunan daerah? Kenapa? Karena instrumen penting ya, harus karena efisiensi anggaran, jadi harus ada inovasi baru untuk bagaimana untuk mendapatkan atau meningkatkan PAD kabupaten. Kemudian, apa langkah prioritas yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas diplomasi subnasional Cirebon? Apakah perlu revisi Undang-Undang Otonomi Daerah atau dukungan lebih dari Kemenlu? Kalau itu sih kewenangannya pusat sih, kalau Kemenlu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya Kalau untuk
revisi UU otonomi daerah Bapak bagaimana? Otonomi daerah memang rencana nih. Ribut-ribut dengan politik ini ada rencana, nggak tahu. Informasi di sosmed itu rencana akan ada perubahan-perubahan apa. Sementara katanya bahwa pemilihan kepala daerah mau oleh DPRD lagi. Dengar kan? Ya, Ya nggak tahu, nah kan baru rencana, baru isu-isu sosmed, nggak belum jelas. Mungkin itu. strategi atau langkah apa yang menurut Bapak perlu dilakukan agar Kabupaten Cirebon lebih aktif dalam jaringan kerjasama luar negeri? Jadi ada inisiatif dari perangkat daerah untuk dimungkinkan bisa punya wawasan keluar, sehingga akan ada kerjasama yang sekiranya bisa meningkatkan PAD gitu. Apa rekomendasi Bapak untuk memperkuat kelembagaan birokrasi dalam mendukung peran global daerah? Harus sesuai tusi masing-masing, bahwa peran pemerintah dalam ini perangkat daerah harus menguasai tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka percepatan pembangunan apa dan sebagainya, dan ada standarisasi mungkin atau apalah supaya untuk mencapai target RPJMD itu tercapai. Pertanyaan tadi menutup wawancara kita ya Pak. Saya berharap Cirebon bisa lebih aktif dalam jejaring global karena melihat ke kota-kota lain kayak Bekasi gitu udah iya sudah jalan sama dengan Amerika, kemudian dengan Inggris juga. Begitu. Iya Pak betul. Nah, di sini skrip saya akan membahas tentang tantangan diplomasi Cirebon. Bekasi sudah. Kenapa? Bekasi sudah. Sudah, alhamdulillah. Seharusnya tanggal 1 tuh kesini teman baru sempat hari ini.